हमें उस यार से तकवा अता है, न ये हमसे के ihsan खुदा है. Sebuah suara berkumandang dari kejauhan, tepatnya dari sebuah daerah di pedalaman India yang bernama Kadian. Suara tersebut bukanlah suara dari orang biasa, melainkan suara dari seorang manusia pilihan Tuhan, yakni Sang Mahdi dan Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Suara beliau mengingatkan dunia bahwa sosok agung yang tengah ditunggu-tunggu oleh dunia kini telah datang dalam wujud beliau. Beragam cara beliau lakukan agar pesan ilahi ini sampai ke seluruh pelosok dunia, baik melalui lisan ataupun tulisan. Dan selain itu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau lalu mengadakan sebuah pertemuan suci yang disebut Jalsah Salanah, agar banyak orang dapat meraih keberkatan dari suara agung tersebut. Dan atas kegiatan suci ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada beliau bahwa kelak orang-orang dari kejauhan akan datang menghampiri Kadian. Dari tahun ke tahun, kegiatan Jalsah Salanah ini menjadi sebuah kegiatan tahunan Ahmadiyah yang istimewa dan senantiasa ditunggu-tunggu. Bahkan dari waktu ke waktu, kegiatan ini terus meraih kemajuan demi kemajuan. Terkait Jalsah Salanah ini, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah suatu pertemuan biasa. Pertemuan ini didasarkan pada pertolongan ilahi semata dan demi tujuan penyebaran dakwah Islam. Selain itu, kegiatan Jalsah Salanah ini memiliki tujuan mulia, yakni agar setiap Ahmadi meraih kemajuan rohani, lalu mendapatkan perubahan suci dalam dirinya, dan kemudian hatinya selalu terpaut pada kehidupan akhirat. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada awal tahun 2022 ini berhasil mengadakan kegiatan Jalsah Salanah Nasional yang dilakukan secara virtual mengingat pandemi COVID-19 masih terjadi. Kegiatan berberkat ini dipusatkan di Jakarta, lalu dipancar luaskan melalui YouTube ke berbagai pelosok negeri. Selain itu, kegiatan Jalsah Salanah ini dilakukan secara offline di 61 titik di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya dengan sangat memperhatikan prosedur kesehatan yang ketat. Atas kegiatan Jalsah Salanah Nasional ini, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala binasril Aziz memberikan amanat mulianya yang disampaikan oleh Bapak Amir Nasional, yakni sebagaimana halnya setiap Ahmadi dituntut untuk senantiasa melakukan perubahan dalam diri mereka sendiri secara terus-menerus, begitu pula Anda pun harus berusaha dengan keras dan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya ingatkan kepada Anda berkenaan dengan dua tujuan utama yang untuknya Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pertama, beliau alaihissalam diutus kepada umat manusia untuk menyadarkan mereka bahwa pencipta kita adalah Allah yang Maha Esa, yang merupakan penguasa sekalian alam dan yang memiliki segala kekuatan, serta untuk menyadarkan manusia bahwasanya sangatlah perlu untuk menegakkan suatu hubungan antara manusia
dengan Allah Ta'ala. Tujuan kedua yang untuknya pendiri Jemaat Ahmadiyah diutus ke dunia ini adalah untuk membuat umat manusia sadar terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat beliau alaihissalam tekankan di sepanjang hidup beliau. Selain itu, Huzur Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz mengingatkan para Ahmadi di Indonesia agar selalu ingat atas perjuangan Hazrat Masih Maud alaihissalam di masa awal. Lalu Huzur menyampaikan sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni, akan tetapi pekerjaan yang untuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusku. Tugasku sebagai Al-Masih yang dijanjikan adalah bahwa aku harus menghilangkan jurang pemisah yang ada di antara Allah Ta'ala dengan manusia dan menegakkan kembali hubungan yang tulus dan murni antara manusia dengan Sang Penciptanya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku telah dibangkitkan agar aku menghentikan peperangan agama dan meletakkan pondasi perdamaian, kerukunan, dan rasa simpati dan toleransi di antara umat manusia, agar aku bisa mengungkapkan dengan terang benderang kebenaran agama yang telah lama tersembunyi dari mata lahiriah, agar aku dapat menunjukkan kerohanian yang hakiki dengan menyingkapkan kegelapan hawa nafsu dari hadapannya, agar aku dapat mewujudkan pekerjaan dari kekuatan ilahi yang terkandung dalam diri manusia dengan perantaraan doa atau dengan pemusatan pikiran. Dan yang paling penting dari semua itu adalah agar aku dapat menegakkan kembali keagungan dan kesucian tauhid ilahi yang terbebas dari segala bentuk syirik yang telah hilang dari permukaan bumi ini. Semua ini akan dilakukan bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan kekuatan Allah Ta'ala yang menguasai langit dan bumi. Aku melihat bahwa di satu sisi Allah Ta'ala telah mengajariku dengan pengetahuannya yang sangat mendalam dan telah menjadikanku sebagai penerima dari wahyunya. Dia telah menganugerahiku sebuah semangat yang membara untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan tersebut. Dan di sisi lain, Allah Ta'ala sendiri telah menyiapkan jiwa-jiwa yang siap untuk menerima perkataanku. Selain itu, Hazrat Khalifah pun mengingatkan para Ahmadi di Indonesia agar bergegas berkhidmat kepada Islam agar tujuan mulia Hazrat Masih Maud alaihissalam dapat tercapai dengan baik. Huzur Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz kemudian bersabda, sebagaimana halnya setiap Ahmadi dituntut untuk senantiasa melakukan perubahan dalam diri mereka sendiri secara terus-menerus, begitu pula Anda pun harus berusaha dengan keras dan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ingatlah bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah berkomitmen penuh untuk memenuhi misinya tersebut dan bahwasanya beliau alaihissalam memiliki keyakinan yang sempurna dan teguh kepada Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, "Aku tidak sendirian. Tuhan yang Maha Mulia itu ada besertaku. Tidak ada yang dapat memiliki hubungan yang lebih dekat denganku selain darinya. Semata-mata hanya karena karunia-Nya lah aku telah dianugerahi jiwa yang penuh dengan kasih sayang, selamanya bersedia untuk berkhidmat di jalannya dalam menghadapi kesulitan, sehingga aku harus melakukannya dengan penuh semangat dan juga ketulusan. Pengkhidmatan yang luar biasa semata-mata demi agama dan memenangkannya di atas agama-agama lain."
kafilah rohani yang besar bagi Islam. Dia telah mengutusku untuk memenuhi semua itu, dan tidak ada yang dapat menghalangiku dari meraih tujuan tersebut. Terakhir, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan doa yang istimewa bagi para Ahmadi di Indonesia sebagai berikut. Semoga Allah Ta'ala memberkati jalsah Anda dengan kesuksesan yang luar biasa, dan semoga Anda semua dapat meraih manfaat rohani dan karunia yang tak terhingga dengan ikut serta di dalam pertemuan rohani yang unik ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati jalsah Anda dengan penuh kesuksesan. Semoga Anda tetap setia kepada nizam khilafat Ahmadiyah, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan perubahan yang hakiki di dalam kehidupan Anda menuju ketakwaan, kesolehan yang meningkat, dan juga akhlak yang baik. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik dan karunia-Nya kepada Anda untuk dapat mengkhidmati Islam Ahmadiyah dengan semangat yang baru, penuh dedikasi, dan juga dengan segenap kemampuan yang Anda miliki. Semoga Allah Ta'ala memberkati Anda semua. Amin. Semangat jalsah salanah ini telah mewarnai para Ahmadi di seluruh Indonesia, di mana sekitar 16.683 orang mengikutinya baik secara offline maupun secara online. Dan semoga kita semua dapat berjumpa kembali pada jalsah salanah di masa yang akan datang, insya Allah. Jalsah Mubarak. Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Ghulam